Seorang gadis menemukan seorang pria terbaring di jalan yang sepi saat mengemudi, tetapi dia tidak pergi. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia dengan berani turun dari mobil. Akibatnya, saat dia memeriksa apakah pria itu masih bernapas, insiden itu terjadi. Apakah kamu takut? Pelan-pelan saja, adakah yang bisa menyelamatkanku? Selamatkan aku, jika kamu berani bicara lagi, aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Gadis itu segera menjadi lumpuh karena ketakutan. Awalnya dia bermaksud baik untuk mengkhawatirkan pria itu, tetapi dia tak menyangka akan bertemu perampok. Jadi dia memohon, selama mereka tidak menyakitinya, dia akan melakukan apapun yang mereka suruh. Pria palsu itu melihat gadis itu cukup cantik, memiliki niat jahat. Bos, aku tahu aku bukan apa-apa, aku hanyalah seekor binatang. Bagaimana kalau begini, biarkan aku meminjam waktumu sebentar, beri aku 10 menit. Tidak, 5 menit sudah cukup, cepatlah, jangan buang waktuku lagi. Bos itu bijaksana, setelah diizinkan oleh bos, dia dengan bersemangat menarik gadis itu pergi, bersiap untuk melakukan hal-hal buruk. Tunggu sebentar, ada apa? Tanahnya keras. Ayo kita ganti tempat lain, naik mobilku, matikan lampu mobil, ikat mataku. Tapi pria palsu itu tidak menyangka. Tepat saat dia benar-benar melepaskan amarahnya, gadis itu mengeluarkan batang besi dari tasnya, melenyapkan dan menjatuhkannya dari mobil. Kemudian dia menutup pintu, menyalakan lampu mobil, dan menginjak pedal gas dengan kuat, melaju lurus ke arah dua pria besi lainnya. Namun, bos mereka sangat gesit, melompat langsung ke kaca depan, mencoba menghentikan gadis itu melarikan diri. Melihat satu sama lain dari jarak sedekat itu membantu gadis itu segera mengingat wajahnya. Lalu dia memilih waktu yang tepat untuk memutar kemudi, melemparkan pria besi itu, dan karena dia terluka, dia hanya bisa melihat gadis itu mengemudi pergi. Pada saat yang sama, gadis di dalam mobil yang masih ketakutan akhirnya menerima telepon dari pacarnya. Jadi, dia segera menekan tombol jawab. Halo, ini baru, Wuzhai. Aku sedang dalam perjalanan menemuimu, aku bertemu orang jahat, aku akan mengirimkan lokasiku kepadamu. Beruntungnya, penjahat itu teka sehingga tidak mengejar, gadis itu akhirnya lolos dari bahaya. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan semua bukti telah dihancurkan, dan orang yang berpura-pura mati telah menjadi mumi. Satu-satunya hal yang dapat ditentukan adalah berdasarkan noda darah di tempat kejadian, setidaknya ada 2 tersangka yang melarikan diri. Oleh karena itu, untuk memperjelas penampilan tersangka, polisi mengerahkan seorang ahli sketsa melalui deskripsi gadis itu, untuk menentukan kira-kira penampilan pembunuhnya. Kenapa wajah ini begitu akrab? Shen Xijie telah menyebabkan banyak kasus. Lau Tre sangat akrab dengannya, langsung membawa foto tersangka menemui King, memintanya mengenali tersangka. Ya, itu dia, mereka memanggilnya Kak Jia. Meskipun tersangka telah diidentifikasi sebagai Shen Xijie, polisi untuk sementara tidak dapat menangkapnya, karena kemampuan Shen Xijie untuk melawan penyelidikan terlalu kuat dan keberadaannya tidak dapat ditemukan. Namun yang mengejutkan, Lau Tren tiba-tiba menerima kabar dari seorang kurir yang mengidentifikasi lokasi Shen Xijie. Ternyata barusan, bawahan Shen Xijie, demi bertahan hidup, diam-diam mengirim pesan kepada teman lamanya Tao Tian, berharap dia dapat membantu mereka melarikan diri. Tan Tian tanpa diduga langsung mengirimkan lokasi ke Kapten Tim Chen, mengkhianati Shen Xijie. Saat Shen Xijie menghukum bawahannya, suara sirene polisi terdengar dari luar. Kak Jia, pergilah, jangan khawatirkan aku, membawaku pun kamu tidak akan bisa minum, cepatlah Kak Jia, cari cara untuk melarikan diri. Shen Xijie tidak percaya siapapun, karena bawahan itu tahu terlalu banyak rahasianya, jadi ketika keduanya berpisah untuk terakhir kalinya, Shen Xijie memiliki niat membunuh, langsung meraih liontin di lehernya untuk membuka saklar, mengeluarkan ujung tombak dalamnya dan menusuk bawahannya ke surga. Rasa sakit yang parah membuat bawahan itu berteriak, suara itu mengejutkan polisi di luar, akhirnya Shen Xijie dikepung oleh polisi saat melarikan diri. Tidak ada jalan keluar, dia memilih untuk melompat dari tebing untuk mengakhiri hidupnya. Kapten Chen segera melaporkan berita ini kepada King, tetapi apakah dia benar-benar mati? Memang, DNA tidak bisa berbohong, jadi kamu harus cepat pulih. Ketika mendengar berita bahwa Shen Xijie telah meninggal, King akhirnya melepaskan ketegangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika hidupnya baru saja kembali normal, orang yang membuatnya takut muncul lagi. Mendongak, dia terkejut menemukan bahwa Direktur Jenderal di depannya persis seperti pembunuh yang menculiknya. Ini membuat tulang punggungnya merinding, karena kemarin polisi secara pribadi telah memberitahunya bahwa pembunuh itu telah melompat dari tebing untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi sekarang dia berdiri di depannya, utuh, dia memiliki firasat bahwa pasti ada rahasia besar di balik ini. Meskipun pria itu telah mengubah penampilannya menjadi Direktur Jenderal, King tidak akan pernah lupa. Tatapannya persis seperti Shen Xijie, jadi dia mencari polisi yang bertanggung jawab atas kasus itu, dan pergi bersamanya ke bawah gedung perusahaan Direktur Jenderal,
ingin mengungkap wajah palsunya di depan polisi. Setelah melihat Direktur Jenderal turun dari mobil, dia segera membuka pintu mobil dan meneriakkan namanya. Shen Shijia, King berpikir Direktur Jenderal akan bereaksi secara nuriah dan telah menyiapkan kamera definisi tinggi untuk merekam ekspresinya. Tetapi Direktur Jenderal tetap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menekan tombol lift. Tetapi tepat sebelum masuk, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya, tetapi King tidak menyadarinya. Tolong percayai saya, Feng Xiaosheng dan Shen Shijia pasti terkait, saya sama sekali tidak salah melihat. Mata mereka sangat mirip, perilaku King membuat Kapten Chen berpikir dia memiliki masalah mental, karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri Shen Shijia melompat dari tebing, dan tubuhnya juga telah diuji DNA, dikonfirmasi bahwa itu adalah Shen Shijia, jadi tidak peduli apa yang dikatakan King, Kapten Chen tidak percaya Shen Shijia masih hidup. Tapi ketika dia sampai di rumah, dia secara tidak sengaja membuka laptopnya, melihat kembali foto Shen Shijia, firasa pertamanya memberitahunya bahwa orang ini sangat mungkin adalah Feng Xiaosheng. Tapi yang membuat Kapten Chen bertanya-tanya adalah, jika Feng Xiaosheng adalah Shen Shijia, lalu siapa yang melompat dari tebing? Membawa keraguan ini, Kapten Chen datang ke Feng Xi Group untuk bertemu Feng Xiaosheng. Tetapi ketika mereka berjabat tangan, Kapten Chen merasa ada sesuatu yang salah. Dia takut melihat kapalan pistol di tangan Feng Xiaosheng. Ini jelas merupakan tanda dari seorang pria putus asa, tetapi dia tidak mengungkapkannya, tetapi mencoba menyelidiki reaksi Feng Xiaosheng. Saya sedang menyelidiki sebuah kasus, kartu nama Anda ditemukan di barang-barang orang yang terkait, jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Feng tentang orang ini, siapa dia, siapa namanya. Orang ini bernama Shen Shijia, Shen Shijia, mata mereka persis sama. Maaf Tuan, saya tidak tahu orang ini, tidak apa-apa. Melalui pertemuan singkat ini, Kapten Chen yakin, Feng Xiaosheng sangat mungkin adalah Shen Shijia, jadi dia memerintahkan bawahannya, menyuruhnya untuk mencari video pidato Feng Xiaosheng 6 bulan yang lalu. Dia ingin mengkonfirmasi beberapa bukti penting. Namun yang tidak disangka Kapten Chen adalah, Feng Xiaosheng telah menyadarinya dan telah menemukan video pidatonya terlebih dahulu. Melalui video itu, dapat dilihat dengan jelas bahwa ada bekas luka tembak di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Pada saat itu, Feng Xiaosheng tahu bahwa dia telah terungkap. Pikirannya dipenuhi dengan adegan berjabat tangan dengan Kapten Chen, dan niat untuk menghilangkan masalah muncul di hatinya. Lalu dia berbalik, menunjukkan ekspresi yang sama persis dengan Shen Shijia. Di sisi lain, Kapten Chen tidak tahu bahaya yang mendekat. Dia seperti biasa bersiap untuk bertemu dengan informan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia membeli rokok, dia secara tidak sengaja melihat seseorang mengawasinya. Hal ini membuat Kapten Chen segera menyadari bahwa Feng Xiaosheng mungkin mengincarnya. Jadi ketika informan itu akan mendekat, Kapten Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tetapi ketika keduanya berpapasan, sebuah insiden terjadi, sebuah mobil hitam menabrak Kapten Chen hingga terlempar beberapa meter. Mata-mata itu melihat atasannya tergeletak di jalan. Tetapi ketika dia akan berlari untuk melihat, seseorang berjubah hitam misterius mendekat. Dia buru-buru bersembunyi di samping untuk mengamati. Tetapi dalam kepanikannya dia secara tidak sengaja menyentuh keranjang bambu, segera menarik perhatian orang berjubah hitam itu. Atasannya melindungi identitasnya sebagai mata-mata. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih memeluk kaki orang berjubah hitam itu, ingin memberi mata-mata itu waktu untuk melarikan diri. Akhirnya Kapten Chen dibunuh olehnya. Segera setelah itu, pria berjubah hitam itu mulai mengejar agen intelijen dengan panik, tetapi ketika dia berlari ke gang kecil, dia kehilangan jejak gate-nya. Dia menebak bahwa agen intelijen itu pasti bersembunyi di dalam rumah, jadi dia juga langsung masuk. Tuan Tao Tian, kemarilah, mari minum. Kemarilah, duduk, apa kau mabuk? Kenapa Xiao Wu tidak terlihat? Xiao Wu sedang ke toilet. Meskipun hujan deras dan gelap, Tao Tian samar-samar melihat orang itu mirip Xiao Wu. Lalu dia pergi ke depan pintu toilet, tidak menyangka Xiao Wu baru saja keluar. Tuan Tao Tian, sepanjang malam ini, Anda selalu sini? Ya, tidak pernah pergi. Tidak, ada apa? Hei, Tao Tian, apa maksudmu? Siapa yang kamu curigai? Diam, Tao Tian tahu ini bukan lelucon, karena dia baru saja menguapkan seorang kapten polisi, jadi dia tidak bisa dengan mudah mempercayai kata-kata Xiao Wu. Tapi untungnya, bos Xiao Wu, SHNGG, membela, mengatakan Xiao Wu bersamanya sepanjang malam. Hanya saja dia pergi ke toilet setiap kali dia minum sebotol bir. Sudah 8 kali sepanjang malam, Tao Tian sedikit curiga pada Xiao Wu, tetapi kata-kata SHNGG menghilangkan keraguannya. Tetapi ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba melihat sepatu yang basah. Dia segera menyadari sesuatu. Jadi dia masuk lagi ke kamar untuk mencari Xiao Wu. Xiao Wu, angkat kakimu untuk dilihat. Aku menyuruhmu mengangkat kakimu. Apakah kamu gila?
Di saat itu, Tao Tian benar-benar tercengang. Sepatu Xiao Wu sama sekali tidak basah. Ia terpaksa percaya bahwa orang yang melarikan diri barusan bukanlah Xiao Wu. Namun Xiao Wu bisa menipu Tao Tian, tapi tidak bisa menipu SHNGG yang selalu waspada. Karena pagi ini saat Xiao Wu datang ia tidak memakai sepatu putih ini. Hal ini membuat Xiao Wu harus mengakui kepada SHNGG bahwa orang yang dicari Tao Tian adalah dirinya. Ternyata begitu pulang ia langsung melepas jas hujan. Setelah melihat sepatunya basah, ia segera mengambil sepasang sepatu di sampingnya untuk diganti, sehingga ia bisa lolos dari malapetaka. Mendengar ini, SHNGG sangat ingin mengklarifikasi mengapa Tao Tian mencari Xiao Wu. Kamu melihat Tao Tian memukuli orang, membunuh siapa? Tidak tahu. Xiao Wu tidak berani mengaku. Dia adalah polisi yang menyamar sebagai mata-mata di samping SHNGG. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu penyebab kematian Kapten Chen, tetapi dalam hatinya dia sangat kesakitan. Dan alasan Tao Tian ingin memukul Kapten Chen adalah karena dia menerima perintah dari Feng Xiaosheng. Kemarin, ketika Kapten Chen mengunjungi Feng Xiaosheng, dia secara tidak sengaja menyentuh kapalan pistol di tangan Feng Xiaosheng. Mencurigai dia adalah Shen Xijia, tetapi tidak disangka Feng Xiaosheng juga menyadari hal ini. Agar identitasnya tidak terungkap, dia langsung memerintahkan Tao Tian untuk menangani Kapten Chen. Ini membuat Feng Xiaosheng untuk sementara waktu lolos dari hukum. Tetapi orang yang paling ingin dia balas dendam tetap King, karena di masa lalu ketika dia menculik King tidak hanya membuang antek anjing kurus, tetapi juga melaporkannya ke polisi yang menyebabkannya harus melompat tebing untuk mengakhiri hidupnya. Sekarang dia meminjam identitas Feng Xiaosheng untuk terlahir kembali, dia harus membuat King hidup lebih buruk daripada mati. Feng Xiaosheng tidak lagi berpura-pura, langsung di depan King menunjukkan wajah yang menakutkan, seperti Shen Xijia, membuat King takut sampai berhenti bernapas. Tetapi ketika King bangun, anehnya, dia menemukan dirinya berbaring di rumah, dan bahkan belum melepas kaos kakinya. Ini membuatnya merinding ketakutan, karena dia tidak pernah memakai kaos kaki saat tidur. Jadi bagaimana dia bisa pulang tadi malam? Ini adalah misteri yang perlu segera dipecahkan. Jadi dia buru-buru pergi ke ruang pengawasan perumahan untuk melihat kembali kamera lift tadi malam. Tetapi dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Seorang wanita dengan penampilan dan sosok mirip dengannya menggantikannya memasuki lantai tempat dia tinggal. Apakah ada video berikutnya? Saya ingin melihat bagian selanjutnya. Putar kembali sedikit. Kenapa tidak ada lagi? Oh iya, lupa. Kameranya rusak di tengah malam. Baru diperbaiki pagi ini. King tahu bahwa wanita tadi pasti adalah pengganti yang disewa oleh Feng Xiaosheng. Dia sangat ingin melihat rekaman kamera berikutnya. Namun, jelas Feng Xiaosheng telah memperhitungkan ini. Tidak mungkin untuk membiarkannya mengetahui kebenaran. Karena ketakutan yang tidak terlihat adalah yang paling mudah untuk membuat orang jatuh. King dalam situasi buntu untuk melindungi dirinya sendiri, segera pergi ke kantor polisi untuk mencari polisi yang menangkap Shen Xijie sebelumnya. Dia baru saja mengatakan Shen Xijie belum mati. Shen Xijie dia belum mati. Sekarang dia bernama Feng Xiaosheng. Dia telah kembali untuk mencariku. Pertanyaan polisi membuat King tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Feng Xiaosheng adalah Shen Xijia. Tetapi King tiba-tiba teringat Kapten Chen. Dia pikir Kapten Chen pasti tahu segalanya. Tetapi seorang polisi wanita lain memberitahunya, tadi malam Kapten Chen mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Di saat itu, King benar-benar hancur. Ia punya firasat bahwa Kapten Chen pasti tidak meninggal karena kecelakaan lalu lintas, melainkan diam-diam dibalas dendam oleh Shen Xijia. Sayangnya, ia tidak punya bukti apapun dan hanya bisa pergi dalam keputusasaan yang tidak rela. Tepat pada saat itu, panggilan dari ibunya membuatnya kembali hancur. Kemarin ibu dan ayah hampir celaka. Ada apa? Kemarin saat kita baru saja tiba di kamar hotel, saat membuka pintu, ada seseorang yang menyemprotkan sirup di seluruh dinding kamar. Di dinding juga tertulis karakter, menakutkan sekali. Hanya King yang tahu apa arti karakter itu. Sekarang, Shen Xijie mengawasi seluruh keluarganya dari kegelapan. Tidak ada yang tahu tindakan mengerikan apa yang akan dilakukan oleh pembunuh ini, tetapi King tidak memilih untuk duduk diam menunggu kematian. Ketika Shen Xijie menelepon, ia dengan cerdas menyalakan perekam suara. Shen Xijie, kau tidak mati. Kapten Chen adalah korbanmu, orang tuaku juga diancam olehmu. Semua ini adalah perbuatanmu. Kau merekam, kan? King awalnya ingin Shen Xijie mengakui kejahatannya, tetapi tidak disangka hanya dalam sedetik ia sudah ketahuan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Shen Xijie pada malam saat mengantarnya pulang telah memasang kamera di seluruh rumahnya. Sekarang, setiap gerakannya berada dalam pengawasan Shen Xijie. Seketika itu juga Shen Xijie menyuruh King mematikan perekam suara, mengatakan kepadanya bahwa hanya dengan begitu keluarga dan kerabatnya tidak akan dirugikan. Keluargaku tidak ada hubungannya dengan ini, tetapi kau yang bersalah. Kau telah membunuh orang. Aku terpaksa. Kau sudah bilang tidak akan melapor ke polisi, tetapi kau tidak hanya melapor,
Kau bahkan menjelaskan penampilanku kepada mereka. Keing hampir gila karena Shen Hijie. Ia adalah seorang wanita lemah yang diculik oleh 3 pembunuh. Ketika hampir diserang, ia berhasil memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan penjahat dan melarikan diri. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan salah, tetapi Shen Hijie tidak mau melepaskannya dan keluarganya. Oleh karena itu, Keing berkata terus terang bahwa jika Shen Hijie ingin membalas dendam padanya, ia bisa menyerangnya saja. Ia hanya memohon agar ia tidak menyakiti keluarganya, tetapi Shen Hijie tidak setuju. Ia menganggap bahwa berurusan dengannya terlalu mudah. Aku ingin memainkan permainan dengannya. Permainan apa? Ambil selembar kertas putih dan kotorin sedikit demi sedikit, lalu injak perlahan ke dalam lumpur. Bukankah itu sangat menarik? Mata-mata ini saat sedang menyalakan rokok untuk bos besar hampir saja menunjukkan tangannya yang gemetar karena setiap kali melihat bos besar, ia teringat saat ia membakar atasannya hidup-hidup. Melihat situasi ini, rekan di sebelahnya yang takut identitasnya terbongkar pun datang untuk menyelamatkan. Hei, apa yang kau lakukan, Tian Tao? Anak ini mungkin takut dengan wibawamu. Saat ini Tian Tao sudah mulai curiga. Ia curiga mata-mata pada malam itu adalah Xiao Wu. Kalau tidak Xiao Wu tidak akan begitu takut padanya. Kau mau mati, jangan ajak orang lain. Oke, kau takut Tian Tao tidak bisa melihat itu adalah kau? SHNGG, dia yang membunuhnya. Meskipun dia membunuh leluhurmu, kau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau kau berani, masuk sana dan bunuh dia. Kalau tidak berani, diam saja di tempat. SHNGG sangat menghargai Xiao Wu, tidak ingin ia kehilangan nyawanya terlalu cepat. Berkali-kali ia dengan lihai menyelamatkan Xiao Wu dari tangan Tian Tao, tetapi SHNGG tidak menyangka, selain Xiao Wu menyaksikan Tian Tao melenyapkan seorang polisi, sebenarnya ia juga adalah mata-mata polisi di dalam organisasi kriminal ini. Tetapi sejak Xiao Wu melihat Tian Tao membakar kapten polisi yang paling ia percayai, ia tidak lagi memiliki keberanian untuk menjadi mata-mata. Bagaimanapun juga, ia hanya seorang warga sipil, bukan polisi. Ia takut suatu hari ia akan dilenyapkan oleh Tian Tao. Oleh karena itu, ia meminta SHNGG melepaskannya agar ia bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai pengantar makanan. Dengarkan aku, bukan aku tidak membiarkanmu pergi. Jika kau pergi sekarang, besok dia akan menggunakan pisau untuk melenyapkanmu. Percaya tidak? Kau juga sudah tahu bagaimana Tian Tao. Kau sudah menyaksikan dia membunuh orang. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu? Xiao Wu sekarang sudah tidak punya jalan mundur. Tanpa perlindungan rahasia dari kapten kriminal, ia hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Tetapi Xiao Wu tidak menyangka, hal yang ia takutkan telah terjadi. Tian Tao telah mencurigainya, dengan sengaja merebutnya dari tangan SHNGG, memaksanya menjadi bawahannya. Dengan begitu, Xiao Wu takut dilenyapkan oleh Tian Tao untuk menutupi jejak, sehingga ia bertindak lebih dulu, menelepon kapten kriminal lain, yaitu ZHNG Wo. Tian Tao, dia yang membunuh Kapten Chen. Aku tidak bisa memberitahumu siapa aku, tetapi itu benar-benar dia, aku tidak salah. Kalian selidiki saja Tian Tao. Saat itu dia mengendarai mobil hitam. Tian Tao, kalian selidiki Tian Tao, ZHNG Wo. Setelah selesai menelepon, Xiao Wu segera melarikan diri dan kapten kriminal juga mengikuti perkataannya, mengirim 2 polisi untuk mengawasi Tian Tao. Tidak disangka Tian Tao tidak melakukan hal buruk apapun, hanya mengantar seorang gadis ke toko pakaian dalam untuk membeli 1 set pakaian seksi. Malam harinya, King menerima sebuah paket dari kurir, tetapi ia yakin tidak membeli apa-apa. Akhirnya ia tetap menandatanganinya sesuai konfirmasi kurir. Ternyata pengirimnya hanya menulis 1 karakter. Ternyata Feng Xiaosheng yang mengirimkannya untuknya. Di saat itu, King terengah-engah, karena Feng Xiaosheng telah mengatakan akan menghancurkannya selangkah demi selangkah. King takut Feng Xiaosheng akan menyakiti keluarganya, hanya berani diam-diam masuk ke kamar dan membuka paketnya. Saat dibuka, ia menemukan di dalamnya adalah pakaian dalam yang jelas-jelas dikenakan oleh gadis itu di siang hari. Setelah itu Feng Xiaosheng menelepon, menyuruhnya besok pakai pakaian ini ke lokasi yang ditentukan. Lepaskan jaketmu, aku menyuruhmu lepaskan jaketmu. Keing awalnya ada seorang dosen universitas, belum pernah memakai pakaian yang begitu terbuka. Tetapi Feng Xiaosheng ingin selangkah demi selangkah menginjak-injak harga dirinya, membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Tepat setelah menerima perintah dari Feng Xiaosheng, Tian Tao langsung membawa seorang pria yang mesum, menyuruhnya melakukan apapun yang ia inginkan. Hanya dalam waktu setengah jam, King sudah tidak utuh lagi, dan Xiao Wu setelah menerima perintah dari Tian Tao, segera membawa King ke rumah sakit. Tetapi hal yang tidak disangka Xiao Wu adalah, ketika Tian Tao menyuruhnya mengawasi King, ponselnya tiba-tiba berdering. Siapa itu? Apakah Meng Hui? Ya, saya adalah Xiao Tobing dari tim kriminal. Anda tahu Kapten Chen, kan? Saat ini Tian Tao berada di depannya, Xiao Wu hanya perlu menunjukkan sedikit celah saja sudah pasti mati. Pikirannya berputar, memikirkan cara untuk mengatasi situasi sulit ini. Tidak beli rumah, siapa yang beli rumah? Kau tidak lihat berapa banyak uang yang aku punya. Setiap hari kau meneleponku untuk menjual rumah,
Menjual rumah, jangan telepon aku lagi. Meskipun Xiao Wu mengatasinya dengan cukup cerdas, Tian Tao dengan tajam menyadari bahwa ekspresinya ada masalah. Proyek mana yang ditawarkan? Proyek mana? Ah, ini aku benar-benar tidak memperhatikan saat menerima telepon. Akhir-akhir ini aku berencana membeli rumah, pastinya bukan rumah yang bagus. Rumah bagus tidak perlu khawatir tidak terjual dan masih diiklankan setiap tahun. Berikan di sini. Sekarang Meng Hui sudah tidak punya jalan keluar. Jika ia tidak memberikannya, itu berarti ia menyembunyikan sesuatu. Jika ia memberikannya dan ketahuan oleh bos besar bahwa ia adalah mata-mata, maka rumput di makamnya tahun depan akan setinggi 50 cm. Meng Hui dengan perasaan cemas terpaksa memberikan ponselnya. Seketika itu juga, bos besar menekan nomor yang baru saja menelepon, dan dengan nada ancam menyuruh Meng Hui berbicara dengan lawan bicaranya. Dalam beberapa detik menunggu koneksi, Meng Hui merasa seperti seorang terpidana mati, sedang menunggu hakim untuk mencabut nyawanya, tetapi ketika panggilan tersambung, keajaiban terjadi. Halo? Selamat siang, ini agen properti Anju. Saya Xiao Wang. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda ingin membeli rumah? Tidak membeli rumah? Kalau begitu apakah Anda ingin menjual rumah? Juga tidak menjual rumah? Kalau begitu apakah Anda ingin menyewa rumah? Belakangan ini harga sewa naik. Kami bisa memeriksa lokasi rumah untuk Anda, membantu Anda menegosiasikan harga yang bagus. Pergi sana. Untungnya Kapten Xiao telah menjadi polisi kriminal selama bertahun-tahun, sangat berpengalaman dalam menangani hal-hal seperti ini. Pada saat panggilan terputus, Meng Hui merasa seperti hidup kembali. Tetapi ia tahu bos besar tidak akan dengan mudah mengabaikan kecurigaannya. Setiap langkah selanjutnya harus sangat hati-hati. Lalu ketika ia kembali ke ruang rawat, ia kebetulan melihat seseorang yang menyembunyikan wajah sedang mengancam wanita bos besar. Ia langsung melempar botol ke kepala lawan lalu menyerbu untuk melawan. Satu tendangan menjatuhkan si penopeng. Karena bos besar telah memberitahunya untuk melindungi saudari ipar dengan baik, tetapi ketika ia hendak menyerang lagi, si penopeng membalikkan badan, menekannya ke bawah lalu langsung menempelkan senjata ke lehernya. Saat ini Meng Hui tidak berani bergerak untuk menjaga nyawanya. Ia mulai mengancam si penopeng. Kau mau apa dariku? Aku polisi, kau sedang menyerang polisi. Tunggu, kawan. Lihat aku beritahu padamu, bos besarku Tian Tao, di dunia kriminal dipanggil paman kedua, kau tahu kan? Bos besar ini, wanita bos besar, jika paman kedua tahu kau berani menyentuh wanitanya, kau pasti mati. Aku sarankan kau segera pergi. Saat ini Meng Hui masih belum tahu, orang bertopeng di depannya adalah Tuan Cacing Feng Xiaosheng. Bahkan bos besar dunia kriminal Tian Tao, hanyalah orang kecil di depan Feng Xiaosheng. Sekarang King yang sedang dibantu oleh Meng Hui untuk dijaga oleh bos besar, adalah target balas dendam Feng Xiaosheng. Ketika Feng Xiaosheng melihat Meng Hui berani mempertaruhkan nyawanya untuk Tian Tao, ia langsung tertarik pada Meng Hui. Ia paling menyukai orang yang setia dan berdedikasi seperti itu, jadi keesokan harinya ia memanggil Tian Tao ke kantor, menyuruh Tian Tao menyerahkan Meng Hui kepadanya untuk dijadikan bawahan. Tian Tao tentu saja tidak berani menolak. Ketika Meng Hui melihat Feng Xiaosheng, ia langsung teringat perkataan Kapten Chen. Orang di foto ini bernama Feng Xiaosheng, putra dari Feng Yin, pendiri Feng Xi Group, sekarang adalah ketua grup. Meng Hui ingat dengan jelas Kapten Chen sedang menyelidiki Feng Xiaosheng lalu dibunuh oleh Tian Tao. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ia harus bersembunyi di sisi mereka untuk menggali semua bukti kejahatan mereka demi membalas dendam untuk Kapten Chen yang telah meninggal. Putri berbakti ini karena ayahnya sakit, diam-diam mengganti obat ayahnya dengan obat penurun tekanan darah. Akibatnya, setelah ayahnya meminumnya, ia hampir mati karena syok di ruang rawat. Maafkan aku, ayah. Ayah percaya padaku, kan? Mungkin semuanya akan membaik. Alasan King memilih untuk mempertaruhkan nyawa ayahnya sepenuhnya karena dipaksa oleh Feng Xiaosheng. Untuk melepaskan diri dari kendalinya, King merekayasa dram penderitaan ini, karena hanya dengan membuat orang terdekatnya pergi, ia baru bisa bertarung melawan Feng Xiaosheng tanpa beban. Oleh karena itu, di malam hari King menggunakan alasan ayahnya sakit parah, hanya bisa mencari Feng Xiaosheng untuk meminta persetujuannya untuk ayah pergi ke tempat lain agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun tidak disangka Feng Xiaosheng malah memainkan permainan dengannya, bertaruh satu putaran. Sekarang kita seri 2-2. Jika kau menang, aku akan menyetujuimu. Aku tidak punya cukup uang untuk bertaruh. Ayahku benar-benar sakit parah. Kau tidak punya pilihan lain, kan? Di bawah kendali si gila Feng Xiaosheng, King hanyalah mainan baginya. Oleh karena itu, King terpaksa menerima taruhan ini. Aku bertaruh padamu. Aku tidak tahu siapa yang akan berlutut memohon kepada siapa. Mungkin berkat keberuntungan, bersama dengan kelereng hitam terakhir, Feng Xiaosheng memenangkan putaran ini untuk King. Dan Feng Xiaosheng juga menepati janjinya, setuju untuk membiarkan ayahnya pergi berobat ke tempat lain. Tetapi Feng Xiaosheng tidak menyangka bahwa King yang terlihat patuh, di dalam hatinya sudah memiliki rencana untuk mempertaruhkan nyawanya dengan dia. Keesokannya,
Setelah meminta pacarnya mengantar orang tua ke tempat lain, ia langsung kembali ke kantor untuk menulis surat pengaduan. Ia berencana melaporkan Feng Xiaosheng ke Komite Inspeksi Provinsi. Agar tidak ketahuan gerakannya, King sengaja menyiapkan 2 ponsel yang persis sama, menyembunyikan 1 ponsel yang dilacak lokasinya di laci kantor, lalu menggunakan kartu identitas mahasiswa, menyewa sebuah Honda hitam di platform celeng lari cepat. Ini aku, kau berangkat ke kota. Halo, saya datang dari tempat lain ke kota ini, ada urusan. Saya kehilangan KTP dalam perjalanan, apakah boleh menginap? Apakah Anda masih ingat nomor KTP-nya? Saya tidak ingat. Tunggu sebentar, ini kartu guru saya dosen Nanzhou University. Apakah ini bisa menginap, tetapi tidak bisa memberikan faktur? Tidak apa-apa, asalkan bisa menginap. Karena takut ada mata-mata Feng Xiaosheng di dalam sistem kepolisian, ia tidak berani menggunakan KTP untuk mendaftar hotel. King tahu bahwa hanya dengan melewati malam ini dan berhasil mengirimkan dokumen pengaduan, ia akan lepas dari kendali Feng Xiaosheng dan membawanya ke pengadilan. Tetapi di sisi lain, Feng Xiaosheng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Karena saat menelepon King, ia mendapati ponselnya mati dan melalui kamera pengawas di rumah King, ia juga tidak melihatnya pulang. Saat itu juga Feng Xiaosheng menyadari King pasti sedang merencanakan sesuatu, sehingga ia segera memerintahkan bawahannya untuk mencari King. Hasilnya adalah mereka sudah cari ke semua tempat yang mungkin didatangi King, tetapi tidak menemukan jejaknya dimanapun, hanya menemukan sebuah ponsel di laci kantornya. Tetapi ini tidak menyulitkan Feng Xiaosheng, karena ia tahu ada seorang siswa bernama Yu Chengbo yang sering berinteraksi dengan King. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan Tian Tao untuk menangkap Yu Chengbo. Menjelang tengah malam, King mengira rencananya sempurna, sedang bersiap untuk berbaring dan beristirahat menunggu hari esok tiba. Akibatnya, di luar pintu tiba-tiba terdengar ketukan yang tergesa-gesa. King ketakutan dan melompat dari tempat tidur. Ia tidak menyangka Feng Xiaosheng benar-benar telah menemukan hotel tempat ia bersembunyi. Hei, ada apa, Nonake? Pada saat ini King ketakutan setengah mati, seolah-olah mendengar suara iblis dari neraka. Tetapi ia terpaksa membuka pintu untuk Feng Xiaosheng, karena siswanya, Yu Chengbo pasti berada di tangan Shen Xijie. Kalau tidak, Shen Xijie juga tidak akan menggunakan ponselnya untuk menelepon. Nonake, kau benar-benar mengejutkanku. Di mana Yu Chengbo? Bagaimana kabarnya? Apalagi yang bisa kulakukan padanya? Dia hanya seorang mahasiswa, dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku seharusnya tidak menyeretnya ke dalam masalah ini. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong paskan dia. Oke, King sekarang sangat menyesal dan ketakutan. Jika Yu Chengbo meninggal karena dirinya, ia akan menyesal seumur hidup. Tetapi Shen Xijie tidak peduli. Ia hanya peduli mengapa King bersusah payah pergi ke kota. Seketika itu juga ia membuka koper, menemukan surat pengaduan di dalamnya. Barulah ia tahu King datang ke ibu kota provinsi adalah untuk melaporkannya. Shen Xijie sangat marah, mengancam King. Cukup dengan menemukan orang tua dan pacarnya, mereka akan diikat dan dilempar ke laut untuk dimakan ikan. Aku sudah mengatur semuanya, kau tidak akan bisa menemukan mereka. Saat ini Shen Xijie tidak menyangka, sebelum ia datang, King sudah menyalakan keran di kamar mandi, siap untuk mati bersamanya kapan saja. King menunggu saat Shen Xijie tidak memperhatikan, berlari langsung ke tempat tidur dan mencabut kabel hitam di samping tempat tidur. Shen Xijie, jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Saat ini barulah Shen Xijie menyadari lantai di kamar terendam air. Kau yakin ini bisa menyetrumku sampai mati? Hanya jika kau mati, aku tidak perlu lagi memainkan permainanmu yang mesum ini. Keluarga dan teman-temanku tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana dengan Yu Chengbo? Kau sudah melupakannya begitu cepat. Seketika itu juga Shen Xijie mengambil ponsel dari sakunya, memberi isyarat kepada King agar tidak bertindak sembrono, lalu menunjukkan video Yu Chengbo yang digendong pergi. Aku sudah bilang, dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dia menyewa mobil untukmu, membeli ponsel untukmu, itu sudah berhubungan. Jika aku mati, dia harus ikut bersamaku. Pada saat ini, King kembali disentuh pada titik lemahnya oleh Shen Xijie, terpaksa melepaskan niat untuk mati bersamanya. Akhirnya, ia hanya bisa membiarkan Shen Xijie merebut kabel listrik dari tangannya. King memohon kepada Shen Xijie untuk melepaskan Yu Chengbo. Tetapi Shen Xijie memerintahkan Cao Tian untuk memukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati, biarkan King tahu konsekuensi dari perlawanan. Shen Xijie menunjukkan kepada King video Yu Chengbo dipukuli. Sebagai hasilnya, dalam keadaan emosi, King mencium tangan Shen Xijie, tetapi dia segera ditarik rambutnya dan lemparkan ke tanah. Setelah kejadian itu, King tidak berani menuntut Shen Xijie lagi, karena Yu Chengbo telah disembunyikan olehnya. Jika King berani bertindak gegabah, Yu Chengbo akan dipukuli secara fisik oleh Shen Xijie. Mengenai mengapa tidak membunuh King untuk menghilangkan masalah di kemudian hari, King memberikan penjelasan yang sempurna. Anda tidak membunuh saya, bukan hanya untuk menyiksa saya, apakah ada alasan lain?
membunuh saya, maka tidak ada yang tahu Anda adalah Shen Shijie. Shen Shijie akan benar-benar menghilang dari dunia ini, seperti dagingnya mengering dan menjadi abu, entah pergi kemana. King menebak dengan tepat psikologi Shen Shijie. Dia tidak rela hidup dengan nama Feng Xiaosheng. Meskipun hidupnya penuh kebanggaan, dia hanya bayangan dan pengganti orang lain, bahkan hanya boneka. Karena itu, dia butuh seseorang yang bisa melihatnya. Melihat kesuksesan ini, untuk orang ini membuktikan bahwa dia benar-benar Shen Shijie. Shen Shijie tidak menyangka King sepintar itu. Dia terpaksa mengakui bahwa dia memang berpikir seperti itu. Sangat tepat. Benar, hanya Anda yang masih mengingat Shen Shijie. Ya, hanya saya yang mengingat Shen Shijie. Jadi, bagaimana mungkin dia mengabaikan saya? Permainan harus tetap berlanjut. Saya sangat suka permulaan seperti ini. Pria itu hanya menjilat bibirnya, tetapi membuat bos besar ketakutan, karena dia ingat dengan jelas bahwa dia pernah mengkhianati bosnya. Dan dia memiliki gerakan yang sama persis dengan pria di depannya ini. Memikirkan hal ini, dia langsung ketakutan. Jika bosnya kembali, dia pasti tidak akan membiarkannya hidup. Saat ini, dia tidak berani menatap langsung pria itu lagi, buru-buru mengalihkan pandangannya dari wajahnya. Tetapi hari berikutnya dia merasa terlalu khawatir, karena dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana polisi memaksa bosnya melompat dari tebing. Apalagi Feng Xiaosheng di depan adalah direktur utama dari grup Fengxi, mengelola aset puluhan miliar. Bos preman dari masa lalu tidak layak membersihkan sepatu untuk orang lain. Bagaimana bisa menjadi orang yang sama? Tetapi Cao Tian tidak menyangka bahwa posisi yang dia dapatkan dari mengkhianati bosnya suatu hari akan digantikan oleh orang lain. Uang yang saya pinjamkan selama bertahun-tahun ini, pergi dan tagih dari setiap rumah untuk saya sangat membutuhkannya. Uang ini sangat penting bagi saya, baik nyawa maupun harta saya bergantung padanya. Cari orang-orang yang bisa dipercaya. Setelah selesai, kalian semua cari tempat bersembunyi, tunggu sampai semuanya mereda baru kembali. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan membiarkan Anda rugi. Tetap Cao Tian tahu bahwa setelah selesai, bos pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya, karena bosnya yang dulu dan bosnya yang sekarang menghadapi situasi yang persis sama, juga menyuruhnya menunggu sampai semuanya mereda baru kembali. Hasilnya, bosnya segera meninggalkan bosnya yang dulu. Cao Tian, apakah Anda sudah jelas dengan poin-poin tadi? Jelas, Tuan. Jika sudah jelas, siapkan untuk saya. Baik, setelah ini, wilayahnya akan menjadi milik Anda. Setelah digunakan akan dibuang tanpa ampun. Tetapi sekarang dengan pelajaran dari bosnya yang dulu, Cao Tian memiliki ambisi untuk melawan bosnya. Setelah mengumpulkan semua uang dari anak buahnya, Cao Tian langsung menelan semuanya, membawa lari 40 juta uang tunai milik bosnya. Bos mendengar berita itu sangat khawatir, segera mencari kakak kandungnya, Feng Yong yang berada di belakang Fengxi Group untuk membicarakan cara menghadapinya. Tetapi tidak disangka, Feng Yong tidak peduli dengan uang itu. Dia khawatir adiknya memindahkan uang ke luar negeri secara diam-diam, yang akan menarik perhatian polisi, karena saat ini tim investigasi provinsi sedang memantau Fengxi Group. Jika ketahuan mereka ingin memindahkan aset ke luar negeri, maka ratusan miliar perusahaan di masa depan akan dibekukan dan tidak bisa dipindahkan. Karena itu, Feng Yong menyuruh adiknya untuk tidak membuat keributan sama sekali, anggap saja tidak ada yang terjadi. Tidak mungkin, tidak ada yang terjadi. Lalu bagaimana dengan Cao Tian dan uang yang dia ambil? 340 juta bukan jumlah kecil. Anak ini, adikku sungguh. Cari Cao Tian secara diam-diam, jangan buat keributan. Kehilangan uang itu masalah kecil, menarik perhatian polisi baru masalah besar. Feng Yong sangat kecewa dengan adiknya yang tidak berguna ini, dan ketika Feng Xiaosheng tahu bahwa Cao Tian telah membawa lari uangnya, dia langsung berniat balas dendam. Dia pergi ke tempat di mana dia pernah memberitahu Cao Tian tentang tempat persembunyian untuk mencoba peruntungannya, dan dia benar-benar menemukan Cao Tian di sana. Dia sedang bersiap mencari kesempatan untuk melarikan diri, lalu ketika Cao Tian masuk ke gerbong, dia langsung mengunci pintu belakang dari luar. Saat ini, Cao Tian mendengar suara dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Sehingga dia diam-diam pergi untuk memeriksa situasi, tidak disangka pintu tidak bisa dibuka. Pada saat ini pria itu sangat cemas, tanpa berpikir dia memukuli pintu berulang-ulang, tetapi pada saat itu granat asap tiba-tiba dilemparkan masuk. Cao Tian tahu bahwa orang ini pasti tidak berniat baik, tetapi di ruang tertutup ini, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak lama kemudian dia pingsan karena asap. Cao Tian bahkan dalam mimpi pun tidak pernah berpikir, bos yang dia khianati ke polisi dan melompat dari tebing, ternyata tidak mati datang ke sini untuk membalas dendam. Tempat ini juga yang saya temukan untukmu. Saya hanya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan. Tidak disangka Anda benar-benar bersembunyi di sini. Juga bagus, saudaraku. Anda sudah menemukan tempat ini untuk saya. Jadi saya harus memanggil Anda apa? Cao Tian masih tidak percaya Feng Xiaosheng di depannya adalah Shen Shijie yang dulu, karena status dan identitas mereka terlalu jauh berbeda. Tetapi Shen Shijie di depan Cao Tian dengan percaya diri mengeluarkan magazin,
membuka pengaman dan membuang pistolnya. Dia ingin membuktikan dengan tindakan, mengapa dia bisa menjadi bos besar. Lalu Shen Xijie mengambil kalung dari lehernya, menariknya dan menunjukkannya kepada Cao Tian. Bagaimana, masih kenal tidak? Cao Tian tentu saja mengingat kalung ini karena saat itu dia hanya anak buah Shen Xijie, pernah melihat dengan teliti kalung di leher bosnya. Cao Tian tahu hari ini akan ada masalah. Tidak disangka Shen Xijie bertindak secepat itu, sehingga ketika dia bereaksi, dia langsung menerjang dan mendorong jatuh Shen Xijie dan memukulinya terus-menerus. Cao Tian tetap tidak bisa mengalahkan bosnya Shen Xijie, tetapi dia tidak punya jalan kembali. Pukulan ini membuat Cao Tian hampir mati. Shen Xijie melihat ekspresi kesakitan dan merasa sangat senang, tetapi tidak disangka. Segera setelah itu Cao Tian memanfaatkan kesempatan, mengambil selimut dan melemparkannya ke arah Shen Xijie, segera menarik keluar senapan yang disembunyikan di bawahnya. Shen Xijie dengan cepat merebut senapan dari tangannya. Saat ini Cao Tian sudah sepenuhnya dikendalikan. Untuk bisa hidup, dia buru-buru memohon kepada Shen Xijie, "Kakak Jie, saya minta maaf. Saya tidak berani mengkhianati Anda. Saya bukan manusia. Bisakah karena persaudaraan, beri saya satu kesempatan?" Tetapi Shen Xijie sama sekali tidak berniat mengampuni bajingan ini, menekan pelatuk bersiap untuk mengakhiri hidupnya. "Uang ini cukup untuk Anda habiskan selama beberapa generasi. Saya tidak mengambil satu sen pun. Semuanya milik Anda." Agen rahasia itu terkejut menemukan bahwa atasannya telah disuap oleh penjahat, diam-diam naik ke mobil bos geng. Karena itu dia dengan cepat dibalas dendam. "Tahan, tidak mungkin, Tuan Feng. Apa yang Anda lakukan? Siapa yang mengutus Anda ke sini?" "Mengutus apa? Tidak benar. Apa yang Anda bicarakan?" Saat ini Xiao Wu hanya bisa berpura-pura polos, berdoa agar atasannya belum mengkhianatinya. Jika dia mengakui dirinya adalah agen rahasia, dia pasti akan mati mengenaskan. "Mengutus apa? Anda sendiri yang meminta saya mengemudi untuk Anda." Mulutnya keras sekali, "Katakan saja langsung, jangan bertele-tele. Anda masih punya sedikit harga diri. Saya hanya sopir Anda. Saya tidak mengkhianati Anda. Saya tidak perlu menanggung ini. Saya tidak melayani Anda lagi." Selesai. Feng Xiaosheng tidak peduli berbicara dengan Xiao Wu. Terhadap agen rahasia harus dimusnahkan sampai ke akarnya. Lalu dia mengambil pistol dari laci, membuka pengaman dan mengarahkannya langsung ke dada Xiao Wu. "Terus, saya akan mengantar Anda kembali ke leluhur Anda. Anda bertanya berapa kali pun saya akan menjawab seperti itu. Jika Anda meragukan saya, tembak saja saya. Tetapi sebelum menembak, katakan apa yang saya lakukan salah. Mengapa menuduh saya?" Xiao Wu sudah menjadi agen rahasia terlalu lama sehingga dia menjadi nekat. Saat ini, jika dia menunjukkan sedikit saja kelemahan, dia akan langsung ditembak mati. Dia sedang bertaruh dengan Feng Xiaosheng, bertaruh bahwa dia belum tahu bahwa dia adalah agen rahasia polisi. Tidak disangka, dia benar-benar memenangkan taruhan. Feng Xiaosheng hanya curiga dengan identitas Xiao Wu karena dia menemukan alat penyadap di mobil. Untuk sementara dia masih belum menerima informasi agen rahasia dari polisi. Saat ini, Xiao Wu juga mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi. "Tuan Feng, apa yang Anda cari? Biar saya bantu Anda mencarinya." "Tidak perlu, sudah ketemu. Ini yang Anda temukan di mobil, ini adalah alat penyadap." Alat penyadap ini sebenarnya tidak dipasang oleh Xiao Wu. Melihat benda ini dia juga sangat terkejut. Tetapi Feng Xiaosheng tetap bersikeras bahwa Xiao Wu yang memasangnya di mobilnya. Karena Xiao Wu saat ini adalah sopir penuh waktunya, hanya dia yang punya kesempatan memasang benda ini di kursi belakang. Tetapi setelah itu penjelasan dari Xiao Wu membuat Feng Xiaosheng mengabaikan niat untuk mencurigainya. "Tuan Feng, Anda pikirkan baik-baik ketika Anda duduk di kursi belakang, apa yang saya lakukan? Saya sedang mengemudi untuk Anda." Maksud Xiao Wu adalah dia dan Feng Xiaosheng berada di mobil yang sama. Feng Xiaosheng menelepon siapa? Berbicara apapun dia tahu dengan jelas, sama sekali tidak perlu memasang alat penyadap. Secara bertahap Feng Xiaosheng juga mulai mengerti. Perkataan Xiao Wu memang tidak salah. Dia segera menurunkan pistol dari kepala Xiao Wu. Pada saat itu, Xiao Wu merasa dirinya telah lolos dari maut, tetapi sejak itu keyakinannya telah runtuh. Dia benar-benar tidak menyangka seorang kapten polisi kriminal bersekongkol dengan penjahat. Karena itu dia tidak ingin menjadi agen rahasia lagi, mulai menolak bertemu dengan kapten polisi kriminal. Tetapi Xiao Wu tidak tahu bahwa sebenarnya Kapten Xiao sengaja melakukan itu. Dia ingin memecah belah hubungan antara Feng Xiaosheng dan bos besar. Ketika mereka perang saudara maka kumpulkan bukti kejahatan dari grup mereka, tetapi malah membuat Xiao Wu salah paham terhadapnya. Selanjutnya, Kapten Xiao dan rekannya menelepon Xiao Wu. Setelah tidak bisa dihubung maka mereka curiga Xiao Wu dalam masalah, karena hari ini adalah hari yang dijanjikan untuk temu di luar untuk mengumpulkan informasi. Maka Kapten Xiao buru-buru datang ke Feng Xi Group dengan alasan menyelidiki kematian Cao Tian untuk mencari Feng Xiaosheng. Sebenarnya adalah untuk mencari berita tentang Xiao Wu, tetapi agar Feng Xiaosheng tidak curiga, Kapten Xiao mengatakan sebelum meninggal Cao Tian pernah menghubungi Feng Xiaosheng. "Hari ini saya datang untuk mencari tahu situasinya."
ingin tahu apa yang dilakukan Feng Xiaosheng pada hari Cao Tian meninggal. Segera Feng Xiaosheng dengan tenang memanggil sekretaris. Setelah memeriksa jadwal, dia mengatakan pada hari itu dia istirahat untuk memancing. Anda pergi sendiri. Ada yang bisa mengonfirmasi? Pada hari itu sopir saya ikut, panggil Xiao Wu ke sini. Mendengar Xiao Wu baik-baik saja, Kapten Xiao menghela napas lega. Tetapi Xiao Wu di luar pintu melihat Kapten Xiao dan Feng Xiaosheng bersama-sama. Takut pihak lain akan menuduhnya. Dia masuk ke ruangan dengan gelisah. Presiden, Anda memanggil saya? Ini Kapten Xiao. Salam, salam. Feng Xiaosheng mengatakan dia ada urusan yang harus diselesaikan jadi pergi duluan. Membiarkan Kapten Xiao berbicara dengan Xiao Wu. Feng Xiaosheng mulutnya mengatakan ada urusan yang harus diselesaikan. Tetapi begitu berbalik dia kembali ke kantor untuk menyadap pembicaraan mereka. Karena dia curiga Xiao Wu dan Kapten Xiao saling kenal. Polisi tua ini hanya melihat sekilas kunci mobil. Dan berkat itu dia menyelamatkan nyawa agen rahasia itu, karena dia tidak pernah bermimpi bahwa kunci Mercedes yang diberikan oleh bos besar kepadanya memiliki rahasia. Ketika dia tidak memperhatikan, mengira polisi tua itu terlalu berhati-hati, segera setelah itu polisi tua itu melepaskan kunci, menemukan alat pelacak super kecil di depannya. Namun, saat ini, bos besar Feng Xiaosheng sudah mengikuti pelacak dan tiba di tempat ini. Untungnya hanya pelacak, jika alat penyadap kita sudah tamat. Saat ini Xiao Wu sangat gembira, dia tidak menyangka Feng Xiaosheng bisa sehalus itu. Kedua orang itu sama sekali tidak menyadari, saat ini Feng Xiaosheng sedang berada di bawah, dan sedang selangkah demi selangkah mendekati mereka. Tetapi untungnya dokter klinik ini pernah menjadi polisi, dia sengaja berbicara keras agar polisi tua itu memperhatikan, memanfaatkan waktu untuk mereka melarikan diri. Cepat pergi, ini tidak benar, mobil listrik saya ada di bawah, saya salah jalan, tidak ada waktu lagi, cepat pergi saja, cepat pergi, saya punya cara. Kalau begitu Anda hati-hati ya, saya tahu, tempat ini adalah tempat yang dicari oleh Kapten Xiao untuk bertemu Xiao Wu. Ada jalan keluar rahasia, dan Xiao Wu pasti tidak bisa lari, dia harus tetap di sini menghadapi Feng Xiaosheng, memikirkan rencana yang sempurna, untuk menghilangkan kecurigaan Feng Xiaosheng. Segera di saat genting, Xiao Wu dengan inisiatif membuka pintu. Hei tampan, ganti yang lain saja, saya sudah lelah. Bos, mengapa Anda datang ke sini? Feng Xiaosheng melihat Xiao Wu dengan tatapan curiga, tidak mengerti mengapa dia melepas celananya. Saat ini dokter klinik masuk, mengapa Anda menerobos masuk seperti ini? Mengapa Anda lari keluar ke sini? Anda mengganggu pasien saya. Jangan tegang, apa yang Anda lakukan? Cepat pergi, jika tidak pergi saya akan panggil polisi. Memanggil polisi apa? Ini kakak saya. Kedua orang itu berkoordinasi dengan baik, sama sekali tidak seperti sedang berakting. Tetapi Feng Xiaosheng tidak mudah dibohongi seperti itu, karena dia pernah dikhianati oleh saudara yang paling dia percaya, hampir mati dalam pengepungan polisi. Sekarang dia terlahir kembali dengan identitas Feng Xiaosheng. Hal yang paling dia takuti adalah dikhianati oleh orang di sebelahnya. Tetapi setelah mengamati dengan cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia harus mengikuti Xiao Wu meninggalkan tempat ini. Tetapi akting harus sempurna. Xiao Wu yang lolos dari bahaya langsung membalikkan keadaan menjadi tuan, mengatakan dia hanya pergi ke dokter kandungan pria. Bos tidak percaya masih menguntit saya. Terus terang, dia merasa hambar dan tidak ingin menjadi bawahan lagi. Kemanapun dia pergi mencari pekerjaan dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Lalu dia langsung mengembalikan Mercedes yang diberikan Feng Xiaosheng. Namun saat dia hendak pergi, Feng Xiaosheng menekannya ke dinding. Dulu saya pernah dikhianati oleh saudara, hampir mati. Dengan saudara setelah ini tidak bisa tidak hati-hati, ganti tempat untuk bicara. Ada hal penting, harus dikatakan akting Xiao Wu sangat luar biasa. Membuat Feng Xiaosheng yang sangat curiga benar-benar mempercayainya. Setelah itu Feng Xiaosheng menganggap Xiao Wu sebagai orang kepercayaannya, membiarkannya pergi bersama Shangge ke luar negeri, menunjukkan kesetiaan kepada Shangge. Membawa Mercedes yang diberikan Feng Xiaosheng kepada Shangge, hal ini membuat Shangge terharu, melihat Xiao Wu adalah bawahan yang tahu terima kasih dan sangat setia. Karena itu, Xiao Wu telah masuk jauh ke dalam Feng Xi Group, akan dalam plot selanjutnya secara bertahap membantu polisi membongkar geng kriminal ini. Agen rahasia ini terkejut menemukan, mereka menyembunyikan emas di dalam tong semen, ingin melalui transportasi manual, memindahkan uang haram ke luar negeri. Tetapi ketika dia ingin mengamati lebih dekat, mereka sepertinya menyadari kehadirannya sehingga dia buru-buru menyusutkan badannya. Tidak disangka pihak lawan langsung berjalan ke arahnya. Saat ini agen rahasia itu sangat tegang, tanpa sadar mulai mundur. Tidak disangka, dia terpeleset dan jatuh, setelah berguling beberapa kali dia pingsan. Namun, kemarin, agen rahasia itu sebenarnya adalah salah satu anggota kelompok. Tetapi tidak disangka, tugas belum dimulai, ponselnya sudah diambil oleh bos. Karena itu, untuk mentransfer informasi identitas para pedagang kepada polisi, Xiao Wu sengaja menggambar 5 babi Peppa,
dan orang-orang itu tidak tahu apa-apa malah merasa sangat menarik, karena bentuk Peppa sangat mirip dengan ciri fisik mereka. Ayo lihat ini, Tuan Kim terlihat seperti kodok. Haha, mirip kan? Hahaha, ayo, biar saya coba ini. Semua orang dalam keadaan tidak curiga semua menulis nama mereka di sana. Tanpa sepengetahuan King, Xiao Wu adalah informan polisi. Kemudian, sebelum operasi dimulai, Xiao Wu berdalih pergi ke toilet dengan cepat menyelipkan lukisan itu ke dalam sepatu. Pada saat yang sama, polisi sedang mengawasi setiap gerakan di luar, karena selama mereka menemukan barang selundupan, mereka bisa menangkap seluruh sarang kejahatan ini. Namun, tak disangka, pemimpin geng itu sangat cerdas, sengaja mengemudikan mobil untuk membawa Xiao Wu ke pusat pemandian sauna untuk mengalihkan perhatian polisi. Sebenarnya dia masuk ke dalam truk Hong Kong di pintu belakang, mengunci semua orang di dalamnya dan pergi ke tempat pertemuan. Hal ini membuat Xiao Wu khawatir, karena sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi untungnya, polisi berhasil menemukan petunjuk yang dia tinggalkan tepat waktu. Melihat kotak rokok, Kapten Xiao langsung tahu itu Xiao Wu, karena Xiao Wu sering merokok jenis ini. Ketika dibuka, dia langsung melihat nama tiga penyelundup yang panas itu. Wei segera mengirimkan nama mereka ke tim pemeriksa bea cukai untuk melihat apakah ada kasus. Sangat cepat, Xing Wei menerima balasan dari tim pengendali. Di antara tiga orang ini, ada dua bawahan. Orang lain bernama Peu Yongjin adalah dal utama, pernah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Saat ini tim pengendali bea cukai mencurigai dia adalah orang di balik banyak kasus penyelundupan barang panas. Setelah mendapatkan petunjuk penting ini, direktur segera memerintahkan untuk mengunggah foto mereka ke jaringan internal, agar polisi di pos pemeriksaan lalu lintas dapat mengidentifikasi mereka dengan teliti. Saat menyadari harus membiarkan mereka lewat, ikuti sampai ke titik kumpul lalu tangkap semuanya sekaligus. Namun tak disangka Peu Yongjin sangat licik. Untuk mengalihkan perhatian polisi, dia menyiapkan 5 truk pada saat yang sama. Untuk menghindari kebocoran informasi, telepon yang dia berikan kepada semua orang hanya bisa menerima panggilan dan tidak bisa melakukan panggilan. Dan dia hanya punya 3.000. Tapi anehnya mobilnya membawa barang paling banyak. Dia curiga barang aslinya ada di mobilnya. Jadi untuk verifikasi dugaannya, Xiao Wu memutuskan untuk memeriksa, tapi mobil itu tertutup rapat, tidak bisa melihat ke dalam kargo. Saat itu Peu Yongjin menelepon, "Halo, Kak Jin, Xiao Wu, kenapa kamu menghentikan mobil? Ah, ada anjing liar lari di depan." Hampir menabraknya, "Tidak apa-apa, segera mengemudi dari sini." Xiao Wu tak berdaya harus mengikuti kesepakatan mengangkut barang ke titik temu. Sementara itu polisi juga sesuai rencana membiarkan mobil lewat. Akhirnya biarkan 3 truk berkumpul di pelabuhan. Tetapi karena tidak ada berita di Xiao Wu, juga tidak menemukan dalang utama. Kapten Xiao takut membuat ular kaget menakuti pelaku sehingga tidak menangkap 3 bawahan. Saat ini Xiao Wu mengemudikan mobil ke daerah pegunungan. Akhirnya, bertemu dengan dalang utama. Hanya melihat pria berbekas luka itu mengeluarkan pisau memotong mobil satu sayatan, merobek lapisan plastik, muncul bentuk mobil perbaikan listrik. Dalam sekejap itu, Xiao Wu mengerti, di mobilnya barulah barang asli. Tetapi karena pria berbekas luka itu memiliki pistol di tangan, Xiao Wu tidak berani bertindak gegabah. Tak berdaya harus mengemudikan mobil membawa pria berbekas luka itu pergi, tapi di tengah jalan mereka bertemu dengan pohon besar yang menghalangi jalan. Oleh karena itu, Xiao Wu mengambil kesempatan saat turun dari mobil untuk membersihkan pohon bersama pria berbekas luka itu. Dia berhasil lolos dari kendalinya. Keesokan paginya, Xiao Wu secara tidak sengaja menyaksikan sendiri adegan perdagangan pria berbekas luka itu, dan kemudian terjadi adegan pembuka, yang tidak disangka adalah emas yang diselundupkan oleh geng. Pada akhirnya berhasil disita seluruhnya oleh polisi. Kapten Xiao dipuji oleh atasan. Ternyata setelah Xiao Wu melarikan diri, dia meminjam telepon dari warga, tepat waktu melaporkan situasi kepada Kapten Xiao. Berkat itu, misi penangkapan berhasil diselesaikan dengan sempurna untuk melindungi identitas informan Xiao Wu. Polisi memilih area dekat laut internasional untuk tindak, tidak menimbulkan kecurigaan bagi geng kriminal. Xiao Wu itu sekarang ada di mana? Ada 2 kemungkinan, satu adalah sedang mengikuti mereka. Jika tidak, dia tidak mungkin tidak menghubungi saya. Mungkin dia sudah ketahuan, sudah dibunuh. Gadis itu menemukan bahwa jari kelingking pacarnya tidak utuh lagi, tidak bisa disambung kembali. Hal ini membuatnya sangat kesakitan, karena semua ini disebabkan olehnya. Baru-baru ini karena membuat Feng Xiaosheng marah. Feng Xiaosheng segera mengirim bawahan, mengambil jari kelingking pacarnya. Setelah itu, King buru-buru membawa Yang Yuze ke rumah sakit. Tiba-tiba mendengar dokter mengatakan masih ada kesempatan untuk menyembuhkan. Oleh karena itu dia segera menelepon Feng Xiaosheng, meminta dia mengembalikan jari pacarnya yang terputus. Tapi Feng Xiaosheng tidak tergerak. Dia ingin paksa King putus dengan pacarnya, menjadi boneka di tangannya. King tak berdaya harus berlari ke perusahaan Feng Xiaosheng, berjanji padanya selama dia mengembalikan jari, dia akan menuruti semua kata-katanya. Tidak berani menentang lagi. Hal ini membuat Feng Xiaosheng sangat puas. Kemudian menelepon bawahannya yaitu Shang Ge. "Jari itu di mana?"
Dia juga ingin menyelesaikan semuanya di sini, jadi dia mengambil jari itu, dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibawa keluar. Saya tanya jarinya di mana, sudah dibuang, di mana dibuangnya? Pergi beberapa saat lalu dibuang sembarangan di jalan. Saat ini King benar-benar panik, memegang senter mencari potongan jari pacarnya, tapi yang menyedihkan adalah saat akhirnya berhasil ditemukan, ternyata potongan jari di dalamnya sudah hancur, jelas sudah terlindas oleh kendaraan. Pada saat ini King sangat kesakitan, memegang tangan Xiao Wu dan meluapkan amarahnya, dia merasa bersalah kepada pacarnya, membuatnya terluka tanpa alasan. Namun ketika King kembali ke rumah sakit, berniat melaporkan situasi sebenarnya kepada polisi, Feng Xiaoxiang menelepon, "King, bagaimana dengan dokter di sana? Apakah mendesak? Jangan-jangan sudah lapor polisi ya? Saya percaya polisi pasti akan melindungi orang baik, bagian orang tua Anda. Jangan khawatir, saya akan merawat mereka dengan baik." Feng Xiaoxiang terus-menerus melukai King, menggunakan kerabatnya untuk mengancam, membuat King tidak berani melawan. Setelah itu ketika polisi bertanya tentang situasi spesifik, King menyerah untuk menuduh Feng Xiaoxiang, sebaliknya berbohong kepada polisi bahwa dia tidak tahu bagaimana pacarnya terluka. "Saya minta maaf, kenapa berbohong? Anda tahu. Jelas orang-orang itu disuruh olehnya, kenapa bilang tidak tahu? Masalah ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Jadi sebenarnya bagaimana? Beritahu saya." Untuk melindungi pacarnya, King tidak berani mengatakan kebenaran. Dia takut pacarnya akan mencari Feng Xiaoxiang dan bertindak gegabah, dan terluka lebih parah. Jadi dia langsung mengusulkan untuk putus dengan pacarnya, mengatakan bahwa dia sudah jatuh cinta dengan Feng Xiaoxiang, meminta pacarnya untuk tidak lagi mengejar tanggung jawab Feng Xiaoxiang. "Saya minta Anda jangan lagi mengejarnya. Jika Anda bersikeras mengejarnya, saya akan pergi menyerahkan diri ke polisi, mengatakan bahwa saya telah menyewa orang untuk memukul Anda. Tujuannya adalah untuk memaksa Anda putus dengan saya." Saat ini Yang Yuzi benar-benar hancur, dia benar-benar tidak mengerti mengapa pacar menjadi seperti itu. Sementara King setelah meninggalkan rumah sakit, sudah memikirkan sebuah rencana balas dendam, jika sudah tidak bisa melawan Feng Xiaoxiang, maka setujui semua permintaannya, termasuk menjadi tunangannya, untuk menemukan bukti bahwa dia adalah Shen Shijia, menyerahkan bukti kepada polisi untuk menangkapnya. Oleh karena itu King dari luar berpura-pura sangat mencintai Feng Xiaoxiang, tapi sebenarnya ketika ada kesempatan, dia selalu mengirimkan bukti yang dikumpulkan keluar dan menghubungi pacarnya Yang Yuzi secara rahasia. Hari ini dia berpura-pura pergi perawatan kecantikan, diam-diam mengganti seragam karyawan, melewati penjaga Feng Xiaoxiang, diam-diam bertemu dengan pacarnya Yang Yuzi. Orang ini bernama Zhu Jianhai, atau dipanggil Ahai, berasal dari Hebei, datang ke Nancheng sejak lama, sebelumnya di utara, menjadi penjaga untuk Feng Xiaoxiang selama 7-8 tahun. Pada bulan Maret tahun ini, mengemudi untuk perjalanan bisnis di kota, tiba-tiba mengalami serangan jantung dan meninggal. Memeriksa rekam medis seseorang tidak sulit, tetapi dia bertanya-tanya apa hubungan orang ini dengan Shen Shijia. Usia orang ini serta tinggi badannya sangat mirip dengan Shen Shijia. Saya curiga orang yang melompat dari tebing sebenarnya adalah dia. Jika Shen Shijia bisa hidup kembali, maka orang di bawah tebing itu pasti adalah orang yang menggantikan posisinya. Jika bisa memverifikasi identitasnya, setidaknya bisa membuktikan kepada polisi bahwa Shen Shijia masih hidup. Adapun apakah dia adalah Feng Xiaoxiang, masih perlu mencari bukti yang lebih meyakinkan, tetapi King tidak menyangka. Ketika dia berpikir bahwa tindakannya hari ini tidak ada celah, saat kembali ke kamar dia terkejut menemukan Xiaoxiang sudah menunggunya sejak lama. "King, apa yang menjadi andalanmu? Apa yang membuat begitu keras kepala? Berdasarkan fakta bahwa Anda mencintai saya, Anda juga tahu saya mengandalkan fakta bahwa saya mencintai Anda ya?" "Benar, saya mencintai Anda, tidak disangka saya akan mencintai Anda, jadi Anda bertindak semau Anda. Anda melakukan apapun yang Anda inginkan kan? Anda, tenanglah sedikit, saya tidak bisa tetap tenang. Jika saya tenang, saya sudah mengirim Anda ke dunia lain. Anda tahu tidak?" Feng Xiaoxiang dalam mimpinya pun tidak berpikir, suatu hari dia akan jatuh cinta pada King, orang yang pernah dia kendalikan, akan cemburu gila-gilaan karena dia bertemu mantan pacarnya. Jadi dari detik ini, hati dingin dan kejam memiliki titik lemah yang mematikan. King tidak lagi menjadi boneka di tangannya, tetapi menjadi kekhawatirannya mengendalikannya. Ketika dia marah hendak melenyapkan mantan pacar King, King menghentikannya, mengatakan bahwa jika Feng Xiaoxiang berani menyentuh Yang Yuzi, dia akan membayar dengan nyawanya sendiri. Saat ini Feng Xiaoxiang mulai ketakutan, mungkin sebelumnya dia tidak peduli dengan King, tapi sekarang dia sama sekali tidak mengizinkan King terluka, jadi meskipun dalam hati marah, dia harus mencoba menahan diri. King tidak selemah kelihatannya, batinnya cerdas dan kuat. Feng Xiaoxiang sekarang hanya bisa dikendalikan olehnya, karena sebenarnya kepribadian mereka benar-benar berlawanan, karena Feng Xiaoxiang sejak kecil sudah menjadi yatim piatu, pandai menggunakan penampilan yang kuat untuk menyamarkan,
tetapi batinnya sebenarnya lemah dan tak berdaya. Jadi setelah diancam oleh King, dia benar-benar tidak pergi membalas dendam kepada Yang Yuze, tetapi memilih untuk minum dengan bawahannya. Tetapi King berbeda. Setelah mendapatkan cinta Feng Xiaosheng, dia tidak takut apapun dan mengemudi sendirian ke rumah keluarga Feng, langsung menemui ayah Feng Xiaosheng yaitu Feng Yong untuk bekerja sama, meminta dia menyerahkan bukti bahwa Feng Xiaosheng adalah Shen Xijia. Syaratnya adalah dia bisa membantu Feng Yong memindahkan semua uang kotor keluar malam ini, tapi tak disangka ditolak oleh Feng Yong, karena saat ini dia masih perlu memanfaatkan identitas Feng Xiaosheng untuk mempertahankan Feng Xi Group lalu diam-diam melarikan diri. Adapun pencucian uang dia punya cara sendiri. Tidak butuh bantuan King. Anda yakin? Anda benar-benar berpikir membakar sirkuit Austin sudah tidak ada kekhawatiran lagi. King sudah bersiap dengan matang sebelum datang. Di tangannya ada banyak bukti, membuktikan Feng Xi memasukkan uang muka mobil. Asalkan diumumkan, perusahaan akan didorong ke puncak badai. Tidak ada waktu lagi untuk mentransfer uang. Membuat Feng Yong harus mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan King. Pada saat yang sama, Feng Xiaosheng mengemudikan mobil Bentley tua datang. Dia takut Feng Yong akan meluk King. Saat ini telepon King berdering. Dia tahu pasti itu Feng Xiaosheng yang menelepon. Jadi dia sengaja tidak mengingatnya agar Feng Xiaosheng khawatir. Sementara saat ini Feng Yong sama sekali tidak menyadari Feng Xiaosheng akan datang. Masih dengan tenang mendiskusikan kerjasama dengan King. Hasilnya didengar oleh Feng Xiaosheng. Feng Yong bersiap memberikan bukti kepada King. Sini King buru-buru mengubah sikap dan berdiri, mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja sama dengan Feng Yong. Juga tidak ingin bukti bahwa Feng Xiaosheng adalah Shen Xijia. Karena dia pikir Feng Yong tidak akan benar-benar memberikan bukti ini, meskipun dia berikan, apakah Feng Xiaosheng akan mengizinkannya? Apakah saya akan selamat jika saya mengambil bukti ini? Apalagi sekarang dia tidak akan menyakiti saya, karena dia menyayangi saya tahu itu, jadi mengapa saya harus berhadapan dengannya? Feng Yong yang licik dibuat bingung oleh King. King memberinya satu pukulan lagi. Anda melihat Feng Xiaosheng seperti boneka. Bagaimana Anda bisa mengizinkan? Boneka memiliki pemikirannya sendiri. Tujuan King datang ke sini hari ini adalah untuk memecah belah Feng Xiaosheng dan Feng Yong. Jelas dia berhasil. Orang tua, bukti apa yang ingin Anda berikan padanya? Berikan kepada saya untuk saya lihat. Gadis itu secara tidak sengaja menemukan, di ruang kerja pacarnya ada sesuatu yang misterius, tetapi untuk bertahan hidup dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, segera pergi sebelum pacarnya menemukan, tetapi ketika dia keluar, sepertinya dia telah menyadari sesuatu, terus-menerus menatap pintu lalu langsung keluar, tetapi ketika pintu terbuka, pria itu tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi dengan banyak nyawa di pundaknya, dia masih tidak merasa tenang, karena di balik ruang baca adalah semua rahasianya. Oleh karena itu setelah menutup pintu, dia langsung pergi ke kamar pacarnya. Yang membuatnya terkejut adalah pacarnya sedang tidur nyenyak di tempat tidur, tidak ada tanda-tanda sudah bangun. Sekarang dia sudah merasa tenang, karena dia sangat mencintai gadis itu dan tidak ingin menyakitinya. Lagi dia ingin mencoba apakah pacarnya berpura-pura tidur, tetapi King bukan orang yang polos. Alasan dia berani bersembunyi di sisi Feng Xiaosheng adalah karena sudah memahami dengan jelas kepribadiannya, jadi tidak bisa biarkan Feng Xiaosheng menemukan petunjuk. Jadi meskipun Feng Xiaosheng memuji bagaimanapun, King tetap berbaring diam tidak bergerak, sampai dia memastikan Feng Xiaosheng sudah menutup pintu dan pergi. King baru membuka mata dan bernapas lega, tetapi malam ini pasti akan menjadi tanpa tidur. Tujuan King mendekati Feng Xiaosheng adalah ingin mencari bukti bahwa dia adalah Shen Xijia. Dia harus mencari tahu ada apa di balik ruang baca. Kemudian keesokan harinya, King mengambil kesempatan saat Feng Xiaosheng pergi bekerja, mengenakan sarung tangan, sekali lagi membuka pintu kode ruang baca, tapi yang tidak disangka adalah, dia mengobrak-abrik seluruh ruang baca, tetap tidak menemukan saklar untuk membuka ruangan rahasia. Di sisi lain Feng Xiaosheng dan Feng Yong juga gagal bernegosiasi. Si rubah tua yang licik Feng Yong, berpura-pura akan memberikan Feng Xiaosheng $5 miliar, sebenarnya adalah mengusir harimau. Untuk meninggalkan gunung mengalihkan perhatian lalu mengirim adiknya, untuk menggeledah rumah Feng Xiaosheng, ingin merampas buku besar keuangan curang Feng Xi Group di tangannya. Dengan begitu dia tidak akan lagi diancam oleh Feng Xiaosheng, tetapi dia tidak menyangka, Xiao Wu yang pintar sudah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sehingga dia merebut headset intercom bawahan Feng Yong. Secara kebetulan mendengar percakapan mereka, segera setelah itu dia buru-buru menelepon Feng Xiaosheng. Paman kedua membawa orang ke rumah. Anda benar-benar ingin pergi bersama saya, anak nakal. Anda sendiri yang melakukan sesuatu tanpa jalan kembali, jelas bisa saling menguntungkan. Tapi Anda malah ingin menjebak orang ke jalan buntu. Saat ini Feng Xiaosheng belum berani mengurus Feng Yong, karena dia memegang puluhan miliar dolar. Jika tidak mendapatkan dokumen dan kata sandi, uang di bank asing ini tidak bisa diambil. Tetapi Feng Xiaosheng dalam hati marah karena Feng Yong menipunya, jadi dia mengurus asisten andalannya.
lalu buru-buru lari pulang, karena dia tidak khawatir buku besar diambil, juga khawatir akan keselamatan King. Jadi dia berinisiatif menelepon King, menyuruhnya bersembunyi di ruang kerjanya. Mereka tahu saya di rumah. Bagaimana ini, King? Anda tidak perlu panik. Saya akan menelepon polisi. Jangan panggil polisi. Saya put. Atau apakah Anda ingin pulang untuk menerima saya? Begini, ada papan rahasia yang bisa digerakkan di bawah meja sebelah kanan. Anda coba cari sendiri. Akhirnya King menyentuh rahasia Feng Xiaosheng. Lalu di dalam ruangan rahasia ini sebenarnya menyembunyikan apa? Gadis itu terkejut menemukan, di dalam lemari pacarnya menyembunyikan puluhan juta uang tunai. Dari bawah atas semuanya adalah uang ratusan dolar yang diikat menjadi tumpukan. Dan di tengahnya ada beberapa kotak kayu yang menonjol. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu yang besar darinya. Oleh karena itu dia mendekat dan dengan lembut mengambil sebuah kotak, lalu mengangkat kain penutup di atasnya untuk melihat. Ternyata itu adalah batang-batang emas. Saat ini King benar-benar terkejut. Dia tidak bisa menyangka, setelah Feng Xiaosheng melenyapkan bos Tao Tian, berhasil merampas begitu banyak uang darinya, tetapi sebenarnya uang ini semua adalah uang pinjam riba de Feng Mang. Saat dia sedang memimpin sekelompok bawahan untuk menggeledah rumah Feng Xiaosheng, bertekad untuk mengambil kembali uang yang dirampas dan buku besar Feng Shigu. Tapi Feng Mang tidak menyangka, ruang baca Feng Xiaosheng menyembunyikan mekanisme rahasia. Kecuali jika dia, seperti King, menemukan sakelar tersembunyi di bawah meja, dia dapat membuka pintu ruang rahasia dan menemukan uang tunai 40 juta yang hilang. Tetapi dia tidak punya banyak waktu karena Feng Xiaosheng sedang dalam perjalanan kembali. Apakah kamu sudah menemukan buku itu? Belum. Kalau begitu jangan mencarinya lagi. Shen Xijie sudah kembali. Jangan sentuh dia. Dia akan pergi ke pelabuhan, dan aku akan mengantarnya ke surga. Dia membawa pistol. Feng Mang, yang selalu takut mati, mendengar bahwa Feng Xiaosheng memiliki pistol, dan wajah sombongnya segera menghilang. Dia buru-buru memerintahkan bawahannya untuk mundur, dan ketika mereka mencapai pintu, mereka langsung bertemu dengan Feng Xiaosheng yang sedang marah. Suasana saat ini dipenuhi dengan bau mesiu. Feng Mang belum sempat sadar, tali di belakangnya sudah ditendang sejauh 800 meter oleh Feng Xiaosheng. Shen Xijie, di bawah kedok Feng Xiaosheng, pernah menjadi murid paling andal dari Feng Mang. Jadi dia hampir tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun untuk mengalahkan semua antek-antek ini. Feng Mang yang panik tertegun, melihat Feng Xiaosheng mengeluarkan pistol dan hendak melarikan diri. Namun pistol itu langsung diarahkan ke tengkuknya. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa hidup, bukan? Feng Xiaosheng membawa sebagian dari uang, hanya dengan melarikan diri ke luar negeri dengan uang, dia bisa bersama King selamanya. Tetapi yang tidak disangka oleh Feng Xiaosheng adalah King, yang secara lahiriah mengatakan akan melarikan diri bersamanya, sebenarnya selalu merencanakan pertempuran terakhir. Dia harus memastikan Shen Xijie menerima hukuman, dan Shen Xijie, yang tidak tahu apa-apa, masih tenggelam dalam cinta yang manis. Dia menyiapkan sekoper emas sebelum keberangkatan, berencana membawa King ke hotel untuk bertemu orang tuanya, dan memberikan emas itu kepada mereka untuk masa tua mereka. Tetapi agar tidak menarik perhatian polisi, Shen Xijie tidak memilih Bentley atau Range Rover, melainkan mengendarai Volkswagen yang tidak mencolok. King, ketika mendengar Shen Xijie akan melarikan diri ke luar negeri setelah makan malam dengan orang tuanya malam ini, langsung memiliki ide untuk memutuskan hubungan dengannya. Oleh karena itu, dia pura-pura menelepon ayahnya di dalam mobil, tetapi sebenarnya dia menelepon Kapten Detektif. Halo, ayah, sudah sampai di mana kalian? Kami juga akan segera sampai di Hotel Kaiyuan Distrik Yuanming. Oh, aku juga baru tahu. Dia bilang ingin memberiku kejutan. Dia akan pergi untuk perjalanan bisnis 2 hari lagi. Untungnya dia luang malam ini, jadi dia ingin bertemu dengan ayah dan ibu sebentar. Shen Xijie dengan polos berpikir bahwa King akhirnya menerimanya dan mengakui keberadaannya di depan ayahnya. Tetapi dia tidak menyangka setelah sampai di hotel, tepat sebelum masuk ke ruang pribadi, King tiba-tiba meminta pergi ke toilet, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya, berencana melaporkan lokasi Shen Xijie kepada kapten polisi untuk menangkapnya sebelum dia melarikan diri dan membawanya ke kantor polisi. Tetapi King tidak menyangka bahwa Shen Xijie, yang selalu bekerja dengan sangat hati-hati, saat dia pergi ke toilet, Shen Xijie masih mengamati sekeliling. Awalnya dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi ketika dia tidak sengaja menoleh, dia melihat dengan mata kepala sendiri kapten polisi yang berpakaian sipil mendekat, dan di belakangnya ada 2 polisi lain. Saat ini, Shen Xijie benar-benar panik, buru-buru bersembunyi di balik dinding untuk mengamati situasi. Segera setelah itu, dia mengerti, pasti King, orang yang paling dia cintai, telah mengkhianatinya. Menghadapi kenyataan ini, Feng Xiaosheng benar-benar hancur. Dia selalu berencana untuk memiliki masa depan yang cerah bersama King, tetapi King tidak pernah mencintainya dan bahkan ingin mendorongnya ke kematian. Bagaimana?
dia punya buku di tangannya, dan juga punya pistol. Mengerti, bertindak sekarang. Namun, setelah polisi pergi, Feng Xiaosheng yang marah keluar dari sudut dinding. Matanya dipenuhi kebencian, menatap Keing. Tetapi segera setelah itu, Keing mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi di depannya. Setelah menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri, Feng Xiaosheng langsung putus asa sepenuhnya, tetapi dia masih ingin membawa Keing bersamanya. Dia tidak menyangka bahwa tiba-tiba seorang polisi muncul dari belakang Keing dan mengeluarkan pistol, bersiap untuk menghabisinya. Melihat situasi ini, Feng Xiaosheng hanya bisa meninggalkan Keing untuk melarikan diri sendirian. Untungnya, bawahannya datang tepat waktu untuk membantunya lolos dari pengejaran polisi. Dia dan kita tidak berada di jalan yang sama. Saat ini, Feng Xiaosheng sangat kesakitan hingga sulit bernapas. Dia bukan lagi pria dingin dan tak berperasaan seperti sebelumnya. Kemunculan Keing telah mengubah takdirnya. Keesokan harinya, polisi mengikuti laporan dari Keing, menggeledah villa Feng Xiaosheng dan menyita total lebih dari 30 juta uang tunai dan sejumlah besar emas. Dalam semalam, Feng Xiaosheng menjadi bangkrut. Untuk menghindari pengejaran polisi, dia bersembunyi di atas perahu nelayan, sementara Keing, ketika mendengar bahwa polisi masih belum menangkap Feng Xiaosheng, sangat khawatir karena dia takut akan pemalasan dari Feng Xiaosheng. Jadi dia terus-menerus mengingatkan polisi, kalian harus menangkap Feng Xiaosheng. Tetapi yang tidak diketahui Keing adalah, saat ini Feng Xiaosheng tidak ingin mati-matian melawannya, karena dia sedang merencanakan untuk mendapatkan sertifikat aset di luar negeri dari tangan Feng Yong. Dengan uang, pelarian baru akan berarti. Namun, Feng Yong yang licik dan licik untuk melindungi dirinya sendiri, malah membiarkan adiknya Feng Ma menjadi umpan, melarikan diri terlebih dahulu untuk menarik perhatian tim investigasi, sementara dia sendiri membawa puluhan miliar dolar tunai. Menyamar sebagai petugas kebersihan, berencana mengendarai mobil ke pelabuhan untuk menyeberangi perbatasan. Tetapi dia tidak menyangka begitu masuk ke mobil, dia langsung bertemu dengan Feng Xiaosheng yang sudah menunggu. Pakaianmu bagus, mau kemana? Postol Hong Changkou. Kenapa? Apa aku salah bicara? Paman kedua pergi ke arah itu, kan? Bukankah begitu? Melempar adik kandung sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian polisi dan tim investigasi, hanya kau yang bisa melakukan ini. Di mata para kriminal ini, siapapun hanyalah alat untuk mereka manfaatkan. Feng Xiaosheng telah melihat semuanya. Shen Xijia, biarkan saja aku pergi. 5 miliar dolar, aku akan berikan padamu sekarang. Berikan barangnya padaku. Barang apa? Sudah tua jadi gampang lupa. Ya, biar aku bantu kau mengingatnya. Sudah ingat sekarang? Berikan barangnya padaku. Feng Yong tahu Shen Xijia sangat kejam. Untuk bertahan hidup, dia terpaksa mentransfer beberapa miliar dolar ke luar negeri dan menyerahkan uangnya. Dengan ini, berapapun uangnya aku bisa dapatkan. Tanpa ini, aku tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Jangan lupa, aku adalah Feng Xiaosheng. Setelah mendapatkan sertifikat aset di luar negeri, hal pertama yang dia lakukan bukanlah melarikan diri, tetapi meminta saudaranya, Ahai, untuk menculik teman baik Keing, dan memaksa Keing datang untuk pertukaran. Setelah menyelamatkan Lian Lian, Ahai membawa Keing untuk bertemu Feng Xiaosheng. Mari kita melarikan diri ke luar negeri bersama. Feng Xiaosheng mengira dia sudah aman dan mulai bermimpi. Saat melewati toko gaun pengantin, membayangkan adegan pernikahan dengan Keing, jadi dia membeli gaun pengantin itu dan memberikannya kepada Keing. Dia berpikir bahwa Keing, yang telah mengkhianatinya, setidaknya akan merasa bersalah, tetapi semua itu hanyalah hayalannya. Keing mengatakan dia hanya ingin dia dieliminasi oleh polisi. Mendengar ini, wajah Feng Xiaosheng langsung berubah. Cintanya pada Keing telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Jika dia tidak bisa bersikap lembut, dia harus bersikap keras. Dia langsung mengambil pistol di atas meja dan mengancam Keing. Datang ke sini dan cium aku akan memaafkanmu. Aku bisa menganggap semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Aku menyuruhmu datang ke sini dan menciumku. Cepat melangkah ke sini. Keing perlahan berjalan ke arah Shen Xijia. Ketika dia berpikir bahwa dia benar-benar menyesal dan kembali padanya, Keing tiba-tiba menyerangnya tetapi tidak berhasil. Dia sangat ingin tahu mengapa Keing terus berbohong padanya, meskipun dia jelas tidak menyukainya, tetapi masih menjadi tunangannya. Dan Keing dengan cepat memberinya jawaban, untuk bertahan hidup, untuk balas dendam. Pistol sudah menempel di kepala, kenapa tidak bisa terus berbohong lagi? Aku sudah lelah, aku tidak ingin berbohong lagi. Aku hanya ingin melenyapkanmu dengan 1 tembakan. Tembak saja, tembak aku dulu. Mengetahui dirinya telah menjadi kelemahan Feng Xiaosheng, dia bertaruh dia tidak akan berani menembaknya. Dia tidak menyangka segera setelah itu, Feng Xiaosheng dengan gemetar menarik pelatuk pistol. Pada akhirnya, Feng Xiaosheng tetap luluh, karena Keing kini adalah satu-satunya ikatan baginya di dunia. Dia hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa Keing telah membohonginya dalam waktu yang lama,
juga merupakan cara untuk mencintainya. Apakah kau mengerti apa itu cinta? Kau sudah benar-benar gila karena cinta. Sekarang dalam pikirannya hanya ada masa depan yang cerah dengan King. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri dan mencium King secara paksa, tetapi dengan cepat didorong menjauh. Kemudian, King dengan marah menyuruh Feng Xiaosheng untuk sadar, memberitahunya bahwa tidak akan ada masa depan, hanya jalan buntu yang menantinya. Aku sudah bilang padamu tadi, aku tidak pernah menyukaimu sama sekali. Saya tidak pernah, dari awal sampai akhir, terhadapmu, hanya ada rasa takut, jijik, dan kebencian. Tetapi King tidak punya pilihan lain, karena dia tidak bisa lepas dari kendali Feng Xiaosheng. Dan keesokan harinya, Feng Xiaosheng secara pribadi memakaikan gaun pengantin pada King, dan mengikat bom yang dikendalikan dari jarak jauh ke pinggangnya, yang terhubung dengan detak jantungnya. Selama jantungnya berhenti berdetak, atau jika King menjauh darinya lebih dari 200 meter, bom ini akan meledak secara otomatis. Setelah mengatur segalanya, Feng Xiaosheng merencanakan untuk mendapatkan puluhan miliar dolar pada hari pernikahan dan melarikan diri bersama King. Tetapi tidak disangka, tempat persembunyiannya saat ini telah ditemukan oleh Interpol dan polisi domestik. Mereka telah mendarat di pulau itu satu persatu pada hari pernikahan Feng Xiaosheng, bersiap untuk memulai operasi penangkapan terakhir. Baru saja, dia masih berharap bisa mengadakan pernikahan dengan King, tetapi tidak menyangka polisi sudah mengepung pulau tempat dia bersembunyi. Seorang polwan berpakaian sipil menemukan King dan bersiap untuk membawanya pergi, tetapi King segera memberitahunya bahwa dia memiliki bom sensor di pinggangnya, dan jika dia menjauh dari Shen Xijie lebih dari 200 meter, bom itu akan meledak secara otomatis, jadi dia tidak bisa pergi. Mendengar itu, polwan tersebut langsung menjadi tegang, karena dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menjinakkan bom. Tetapi saat itu, Feng Xiaosheng tiba-tiba muncul, karena dia harus membawa King pergi, dengan cepat melarikan diri dari kepungan polisi. Tetapi begitu masuk ke pintu, dia langsung ditodong pistol oleh polwan. Namun Shen Xijie tidak panik sama sekali, karena bom King terhubung dengan detak jantungnya. Jika polwan itu berani bertindak, dia akan mati bersama dengan King. Oleh karena itu, menghadapi Shen Xijie yang mendekat, polwan itu tidak berani bertindak gegabah. Pada akhirnya hanya bisa melihat pistolnya direbut. Tetapi Shen Xijie tidak menyangka bahwa ketika dia dan kelompok bersenjata sewaan mengendalikan polwan dan bersiap untuk mundur, sejumlah besar polisi internasional datang. Meskipun bawahannya memiliki senjata yang bagus, dibandingkan dengan polisi yang terlatih dengan baik dan dilengkapi dengan peralatan modern, kemampuan bertarung tim mereka sama sekali tidak seimbang. Oleh karena itu, kelompok bersenjata ini dengan cepat dimusnahkan, hanya tersisa beberapa pemimpin yang berjuang keras di bawah pengejaran polisi. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama dalam situasi ini. Tidak lama kemudian dalam kepanikan mereka satu persatu dilumpuhkan. Karena situasi sudah kalah, beberapa pemimpin kecil hanya bisa mengangkat tangan dan menyerah kepada polisi, tetapi yang tidak disangka oleh siapapun adalah, di antara mereka yang ditangkap tidak ada jejak Shen Xijie, karena saat ini dia telah membawa King ke tepi pantai menunggu saudaranya, Ahai, mengendarai perahu untuk menjemput. Tetapi Shen Xijie yang telah berhitung dengan cermat, tidak menyangka bahwa bawahan yang paling dipercayainya adalah mata-mata polisi. Lepaskan King, aku akan pergi denganmu. King, cepat lari. King tidak berani lari kemanapun karena dia sekarang memiliki bom terpang di tubuhnya. Jadi Xiao Wu dengan cepat bertemu mereka, persis seperti polwan itu. Shen Xijie tidak ingin berbicara banyak dengan Xiao Wu, mengisi peluru dan bersiap untuk membunuhnya, tetapi dia mengabaikan King di sampingnya. Ketika dia melepaskan tembakan, dia dibekap oleh King, mengarahkan senjatanya, memberi Xiao Wu kesempatan untuk bernapas. Dia buru-buru berdiri untuk bertarung solo dengan Shen Xijie, tetapi hanya dalam beberapa ronde dia sudah berada dalam posisi yang lemah, dipukul sampai hampir mati oleh Shen Xijie dan terlempar ke tanah. Segera setelah itu, Shen Xijie mengambil pistol di tanah, menembak tanpa ragu, tetapi ketika dia hendak melanjutkan, pelurunya habis, jadi dia membuang pistol dan berencana untuk mengalahkan Xiao dengan tangan kosong. Tetapi segera setelah itu polisi mendengar suara tembakan dan bergegas ke sana. Melihat itu, Shen Xijie buru-buru meninggalkan Xiao Wu dan menyandera King. Sampai di sini, biarkan aku pergi, jangan tembak. Selain pemicu manual, perangkat pemicu juga terhubung dengan perangkat baru Shen Xijie. Bom yang telah dibuat oleh Shen Xijie berkali-kali berada dalam situasi berbahaya. Menghadapi kepungan polisi, dia memaksa membawa King ke perahu A2, tetapi pada akhirnya Shen Xijie tetap kalah satu langkah, kalah di tangan King yang paling dicintainya. Aku lebih baik mati daripada pergi bersamamu. Shen Xijie tidak menyangka bahwa King lebih baik mati daripada bersamanya. Untungnya, bom ini hanya untuk menipu polisi, karena dia tidak tega membiarkan King meninggalkannya. Sekarang dia dan King sudah di atas perahu, polisi di darat tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tidak ada hal tak terduga, dia akan segera melarikan diri, tetapi pada akhirnya tetap terjadi sesuatu. Ketika perahu sudah setengah jalan, A2 menganggap King sebagai bencana, ingin membunuhnya di atas
perahu untuk menyingkirkan masalah di kemudian hari, tetapi dihalangi dengan keras oleh Shen Shijia. King mengambil kesempatan saat keduanya bertarung. Ketika King tidak lagi menjadi sandera, polisi di darat dengan cepat membawa peluncur roket dan segera mengarahkannya ke kapal pesiar Shen Shijia. Dan dengan begitu, Shen Shijia akhirnya tidak bisa melarikan diri, ditangkap oleh polisi internasional, tetapi dia tidak memilih untuk menerima hukuman dari hukum, melainkan memutuskan untuk membiarkan King menyaksikan kematiannya dengan mata kepala sendiri, karena hanya dengan begitu, King di hari-hari mendatang tidak perlu hidup dalam ketakutan. Ini adalah kelembutan terakhirnya untuk King. Dan juga satu-satunya cinta yang bisa membuat King merasa hangat pada saat-saat terakhir hidupnya, membantu King mengusir kegelapan, agar dia bisa hidup kembali di bawah sinar matahari.